sangat mengena pada kaum muslimin, yang barang siapa yang bisa memahaminya, membacanya, nah, faedah azim, faedah yang besar, ya. Kalau kita mau mengkaji kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, maka insyaallah pada ba'da asar ini ya, kita akan membaca kutub-kutub Ibnu Qayyim, kitab-kitab Ibnu Qayyim mungkin. Nah, kita ambil judul atau mungkin kita ambil ya kitab. Nah, kitab ya tidak kita baca semua, mungkin muqaddimah, mungkin di sini dari kitab beliau Wabilus Sayyid. Nah, Wabilus Sayyid min kalim at-tayyib. Berkaitan dengan ya intinya di sini kitab yang beliau karang ini tentang zikir, azkar, zikir-zikir seorang mukmin dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kegiatan-kegiatan ya di sana terdapat ad'iyah, doa-doa. Nah, doa-doa ya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian juga di sini disebutkan pula inti dari kitab ini tentang fawaid daripada azkar, apa saja faedah-faedah dari zikir. Kemudian ya juga ya keutamaan daripada azkar itu sendiri. Nah, ya. Dan kalau kita mau kembali membaca apa yang dijelaskan oleh beliau, kita akan mendapatkan faedah yang besar, tambahan ilmu, tambahan iman. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani azza wa jazakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-maf'ul al-marju al-ijabah ayatawallakum fid dunya wal akhirah. وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة الإنسان، سعادة العبد. نعم. وفلاه وعلامة فلاهه في الدنيا والآخرة. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan yang tidak ada ya kemampuan, daya dan upaya kecuali dengan Allah Al-Ali Al-Azim yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk kita meminta harapan baik di dunia dan juga di akhirat. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan atas sekalian nikmatnya, baik yang nampak atau yang tersembunyi, dari orang-orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan ya musibah, bala, bersabar, dan apabila terjatuh ke dalam kemaksiatan, dosa, dia meminta ampun kepada Allah. Maka kata beliau, 3 perkara ini adalah unwan sa'adatul 'abd. Ya. Pokok dari kebahagiaan seorang hamba. Wa alamat falahi fi dunya wal akhirah, dan tanda kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Seseorang apabila diberikan taufik ya dari 3 ini, karena seorang hamba tidak lepas dari 3 perkara ini. Dia diberikan nikmat, wajib bagi dia apa? Bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, ya musibah yang dia tidak inginkan, dia benci, kesusahan, kesedihan, maka wajib bagi dia apa? As-sabar, sabar. Wajib baginya sabar. Kemudian ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, wa hadza labud, dan ini mesti terjadi kepada hamba, terjatuh ke dalam maksiat, maka wajib baginya apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila diberikan taufik ya 3 perkara ini,
Maka itulah tanda dan pokok kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dan juga di akhiratnya. Wala yanfaku 'abdun 'anha abadan. Dan tidak akan terpisah seorang hamba dari tiga perkara ini selamanya. Tidak akan terpisah dari perkara ini. Ya. Dia diberikan nikmat, dia diberikan ujian, dia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Mesti tiga perkara ini yang ada pada seorang hamba, dialami oleh seorang hamba, dilalui oleh seorang hamba. Ya. Dan kewajibannya sudah kita ketahui. Syukur apabila nikmat, sabar apabila itu musibah, meminta ampun apabila itu adalah dosa. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأسباب الثلاث. Karena seorang hamba mesti selamanya ya senantiasa berada dari tiga macam ini. Tiga macam ini. Ya, nikmat, kemudian musibah, kemudian az-dzunub, dosa. Al-awwal, yang pertama ni'amun. Yang pertama adalah nikmat. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan la tuhsa, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Nah, kenikmatan yang besar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada hewan melata kecuali atas Allah rezekinya. Nah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ya, yang ada, yang hidup di dunia ini semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak dilihat fajiran kana aw barran. Baik itu makhluk yang taat kepada Allah atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang kufar mendapatkan kenikmatan. Apakah kenikmatan tersebut ya bukan Allah yang memberikan? Nah, maka keyakinan kita apa? Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, al-ta'i'in, mereka yang taat kepada Allah, siapa yang memberikan kenikmatan tersebut? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, nikmat Allah sangatlah besar, sangatlah agung. Nah, dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya, yang harus kita syukuri. Baik. Uzkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Uzkuruni azkurukum, ya, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la takfurun, dan janganlah kalian kufur kepada Allah. Ya. Baik. Ini kewajiban bagi kita, asyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ala ni'am, di atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat secara lahiriahnya, diberikan anggota badan yang sehat, nah, anggota badan yang lengkap, ya, diberikan sarana prasarana yang memadai, yang sempurna, ada makanannya, ada minumannya, ya, diberikan ya fasilitas yang luar biasa, nah, yang bisa dinikmati oleh setiap hamba. Baik, barakallahu fikum. Ini kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ni'amun min Allah Ta'ala tataradat alaihi. Nah, faqaiduha asyukur. Yang datang dari Allah, maka wajib untuk kita mengikatnya dengan apa? Syukur. Dengan syukur. Wajib untuk kita mengikat kenikmatan itu dengan syukur. Apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri apa yang Allah telah berikan, nah, maka diancam oleh Allah Azza wa Jalla di sini.
yang menunjukkan kewajiban untuk kita mensyukuri nikmat dari Allah. Wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Dan syukur itu dibangun di atas 3 rukun. Apa saja 3 rukun tersebut? Nah, diingat nih. Al-awwal al-i'tiraf biha batinah. Yang pertama dari rukun syukur adalah mengakui bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala secara batinnya. Secara batinnya mengakui, meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini wajib. Wajib untuk kita mengakui hal tersebut. Kemudian rukun yang kedua, at-tahadduts biha zahira. At-tahadduts biha zahira. Nah, menyampaikannya, mengucapkannya ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan zahiran, secara nampak. Ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka sampaikan. Jangan kalian tutupi. Ya, jangan kalian tutupi. Tampakkan. Ya, sampaikan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk tahadduts seseorang ketika diberikan nikmat menyanjung Allah Azza wa Jalla. Ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan yaliq bi jalali, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah. Nah, bi ni'matihi tatimmu as-salihat, atau ya alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala hadhihi ni'am, di atas nikmat-nikmat ini. Ya, ini bentuk at-tahadduts biha zahira. Dia ya membicarakan, menyampaikannya secara zahir, ya secara nampak. Kemudian yang ketiga, tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Yani Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan pada perkara-perkara yang diridhai oleh walinya, oleh orang yang memberikannya. Nah, siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada ketaatan kepada Allah. Nah, gunakan. Ya, gunakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Hartanya ya, dia belanjakan pada perkara-perkara yang Allah ridhai. Ya. Segala bentuk kenikmatan, kedudukannya dia manfaatkan untuk ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Nah, membantu saudaranya yang sedang kesulitan sesama kaum muslimin, at-ta'awun 'alal khair, ya, saling membantu di atas kebaikan. Dan juga yang lainnya dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, hendaknya untuk kita mempergunakan kenikmatan tersebut ya di jalan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Faidah fa'ala dzalik, apabila seseorang telah melakukan 3 perkara ini, meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, kemudian menyampaikan secara zahir dari kenikmatan yang Allah telah berikan, kemudian membelanjakan dan mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan pada perkara yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Apabila seseorang telah melakukan hal ini, faqad syakaraha, maka dia telah apa? Mensyukurinya. Dia telah mensyukurinya. Ma'a taqsirihi fi syukriha. Fi syukriha. Bersamaan dengan taksir. Ya. Masih banyak dari kita yang taksir, kurang di dalam mensyukuri. Di dalam mensyukurinya. Walaupun seseorang sudah melakukan hal ini, ya sebenarnya tidak
berarti dia telah sempurna bersyukur. Masih banyak taksiran, masih banyak kekurangan. Nah, masih banyak kekurangan. Ya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan saja, ini bukti apa? Ini bukti dia tidak bersyukur. Nah, tidak menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada yang Allah ridai, kesempatan untuk Allah, kesempatan yang Allah berikan dari hidup ini, dari waktu. Ini kenikmatan. Nah, kenikmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat. Nah, disebutkan dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tertipu padanya, lalai padanya. Apa nikmat tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat apa? Luang. Nikmat sehat dan nikmat luang. Nah, ya, apakah kita pernah mempergunakan sepanjang sehat kita pada perkara yang taat kepada Allah, atau paling banyaknya pada perkara yang tidak mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang sia-sia, bahkan yang sia-sia banyaknya. Mungkin yang banyak kita terjatuh pada perkara yang sia-sia, perkara yang tidak mendatangkan manfaat, mendatangkan ajar, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara yang lahu, yang sia-sia. Ini bukti kurangnya kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kata beliau, as-tsani, yang kedua, mihanun. Mihan di sini adalah apa? Al-masaib, musibah. Ujian. Yang kedua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yabtalihi biha, yang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dengannya, fa farduhu fiha as-sabr wa at-tasaddi. Maka yang wajib bagi kita adalah sabar dan juga apa? At-tasaddi. Tasaddi ini menghibur diri. Menghibur diri, sabar dengan musibah, menghibur diri dengan musibah yang mungkin membuat dia sempit, susah, sedih. Hendaknya dia tasaddi, menghibur diri, meyakini bahwasanya apa yang Allah berikan kepada saya adalah perkara yang terbaik bagi saya. Adalah perkara apa? Yang terbaik bagi saya. Inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Mungkin musibah ini adalah teguran bagi saya ketika saya melakukan kemaksiatan. Dulu saya telah melakukan ini dan itu. Inilah tegurannya. Dan mungkin saya tidak merasa tidak ingat dia telah melakukan dosa, kemaksiatan. Mungkin inilah apa? Sebagai penghapus dosanya. Karena al-musibah lil muslim, bagi seorang muslim adalah sebagai apa? Kafarah lidzunub, penghapus bagi dosa yang telah dilakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW menyatakan hatta syauka yushakuha illa kafaratullah, sampai duri yang tertusuk. Mungkin kita di jalan tersebut ada duri, kita injak. Kita injak sampai memotorotkan kita, sampai kita tertusuk dengan duri tersebut. Kata Rasulullah SAW, itu apa? Kafarah bagi seorang muslim. Wa idza ahabba Allahu qauman, mada? Ibtalahum. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah timpakan kepadanya musibah. Ini bukti. Bukti kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Diberikan al-musibah. Dan seseorang ketika ditimpa musibah ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan.
ya, yang mungkin anak sering dan sudah menyampaikannya. Ya, yang pertama, derajat yang pertama ketika seseorang diberikan musibah, yang pertama adalah asyukur, bersyukur. Bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia bersyukur. Ini martabat tingkatan seorang hamba yang paling tinggi ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, mana? Ar-ridha. Nah, dia ridha dengan musibah yang telah ditimpakan kepadanya. Nah, ridha. Kalau syukur, mensyukuri, ya, sebagaimana dia mendapatkan kenikmatan, dia syukuri musibah tersebut karena dia yakin bahwasanya itu adalah kafarah baginya. Bahkan para salaf, ya, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Iddatus Sabirin, ketika tidak datang kepadanya musibah, sakit atau apa, kadang mereka bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Ya, bukan tamani, bukan bukan tamani, maksudnya berangan-angan seperti orang yang ingin mendapatkan musuh, bukan, ya, atau ingin mendapatkan musibah, bukan. Akan tetapi di sini bertanya-tanya, ya, karena mereka tahu ada hadis, man yuridillahu bi khairan mala yusib min. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah timpakan kepadanya musibah. Takut mereka kalau seandainya mereka bukan hamba-hamba yang diberikan kebaikan. Diinginkan padanya kebaikan. Atau, ya, dengan hadis tadi, inna wa idza habba qauman mala ibtalahu. Nah, mungkin saja mereka takut bahwasanya mereka ini bukan termasuk orang-orang yang Allah cintai. Nah, mungkin bukan termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka, ya, ketika tidak ditimpa musibah, mereka bertanya-tanya, kenapa? Ya, kemudian muhasabah terhadap dirinya sendiri. Ini tingkatan yang paling tinggi, asyukur. Kemudian yang kedua sabar. Yang kedua ar-ridha. Kalau ridha di sini, nah, dia menerima, benar-benar menerima dengan musibah yang didapatkannya. Ini bentuk keridhaan. Ya. Dalam hadis yang disebutkan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya mada falahu ridha. Barang siapa yang dia ridha dengan ketetapan Allah, dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, falahu ridha, maka baginya keridhaan Allah. Ini perlu untuk kita membiasakan dan juga berusaha untuk mendapatkan peringkat yang kedua ini. Kalau tidak bisa, peringkat yang pertama. Nah, mungkin ketika kita mendapatkan musibah, kita selalu yang ada, yang kebanyakan pada kita ini risau. Nah, kok Allah seperti ini? Kadang mungkin bertanya-tanya, kok ya saya yang mendapatkan musibah ini? Kok saya yang terkena musibah ini? Ternyata benar. Seharusnya mungkin dia bersyukur, ya. Tadi yang dilakukan oleh salaf, mereka bersyukur ketika mendapatkan musibah. Nah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menegur, Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan kepadanya. Bersyukur. Kebanyakan dari manusia ketika ditimpa musibah ini malah berbalik gundah gulana. Ya, bertanya atau tahassur. Ini bentuk pengingkaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini yang banyak. Ya, yang seharusnya dia ridha. Dan yang kedua ini, tingkatan pertama dan kedua ini, ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah as-sabar. Ini tingkatan yang wajib ketika mendapatkan al-mihan tadi, mendapatkan musibah. Ini wajib. Ya, wajib untuk seseorang bersabar.
Ibnu Qayyim rahimahullah pun menegaskan di dalam kitab Iddatus Sabirin, nah, bahwasanya hukum ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, kewajibannya adalah as-sabar. Sabar. Nah, sabar. Ini wajib, ya, bagi seseorang untuk bersabar. Ya, dan nah, seseorang bisa kita nilai ini, seorang ini bersabar, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda madza sadmatil ula, inda sadmatil ula, ketika pukulan yang pertama, maksudnya ketika terjadi, ya, musibah, ketika terjadi musibah, ya, bisa kita lihat orang ini bersabar atau tidak. Nah, kadang ketika terjadi, pas terjadi, nah, musibah, nah, kadang seorang, dia gelisah dulu, dia tidak terima dulu. Nah, baru setelah datang nasaih, datang wejangan, datang nasihat, ya, datang saudaranya, mengingatkannya, baru dia mau bersabar. Baru dia mau bersabar. Sebagaimana datang ketika tertimpa kepada seorang sahabiah, nah, yang ditinggal mati oleh anaknya. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menegurnya, kemudian menenangkannya. Malah perempuan ini, ya, menyangkal atau menyangkal dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu ini tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, kata perempuan ini. Ketika dikasih tahu bahwasanya yang menasihatkan itu adalah Rasulullah, lalu datang. Nah, perempuan ini datang menyesal. Kenapa menyangkal perkataan Rasulullah, membantah perkataan Rasulullah SAW? Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil al-ula. Hanyalah kesabaran itu dinilai. Nah, dan di sini menunjukkan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, besar, sangat besarnya al-ajr, ya, sangat besarnya pahala yang didapatkan seseorang, ya, ketika dia mendapatkan musibah, kalau dia mau bersabar pada awal kali terjadinya musibah. Karena kata Rasulullah ada innamas sabru inda sadmati al-ula. Inda sadmati al-ula. Barakallahu fiik. Ini maratib as-sabar. Maratib an-nas ketika mendapatkan musibah. Yang terakhir, ya, ini yang mazmum, yang tercela. Ketika mendapatkan musibah, dia tasakhut, membenci, mengingkari, ya, ketentuan Allah, membenci ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Ya, haram hukumnya ketika mendapatkan musibah, kemudian kita membenci ketentuan Allah, membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan ketentuan Allah, hukumnya haram, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, maka wajib bagi seseorang untuk bersabar. Barakallahu fikum. Ini, nah, faedah yang kita ambil pada hari ini, insyaallah, mudah-mudahan, nah, bermanfaat. Naktafi, kita cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.